I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. I got you skinny dipping deep inside my head. Memahami pengertian remaja dan tahap perkembangannya. Pengertian remaja. Remaja adalah seseorang yang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju remaja. Masa remaja umumnya terjadi dalam rentang usia 10 sampai 24 tahun dan dibagi menjadi 3 tahap perkembangannya. Pada masa remaja, berbagai perubahan terjadi sebagai bentuk dari pubertas. Perubahan yang terjadi pada umumnya antara lain, yang pertama itu ada berat dan tinggi anak akan bertambah, yang kedua anak akan tumbuh bulu kemaluan, yang ketiga payudara membesar terjadi pada anak perempuan, yang keempat menstruasi terjadi pada anak perempuan, yang kelima mimpi basah pada anak laki-laki, yang keenam meningkatnya kemampuan berpikir, yang ketujuh memiliki perasaan yang lebih sensitif atau emosional, yang kedelapan perkembangan organ vital. Selanjutnya, tahap perkembangan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa remaja awal, itu usia 10 sampai 13 tahun. Yang kedua itu masa remaja pertengahan yang terjadi pada usia 14 sampai 17 tahun. Yang ketiga, masa remaja akhir atau masa dewasa muda terjadi pada usia 18 sampai 24 tahun. Kita akan membahas satu persatu mengenai masa pubertas. Yang pertama itu masa remaja awal yang terjadi pada usia 10 sampai 13 tahun. Anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Selanjutnya munculnya rambut ketiak dan kemaluan. Yang ketiga itu ada pertumbuhan payudara, keputihan, mulai menstruasi terjadi pada perempuan, mimpi basah, dan testis yang membesar untuk anak laki-laki. Selanjutnya mulai sadar mengenai penampilannya, dan yang terakhir merasa memerlukan privasi. Yang kedua, masa remaja pertengahan yang terjadi pada usia 14 sampai 17 tahun. Pada remaja laki-laki, tubuh semakin tinggi dan berat, otot semakin besar, dada dan bahu semakin lebar, alat vital semakin besar, suara menjadi lebih pecah, muncul jerawat, kumis, hingga jambang. Untuk remaja perempuan, itu ada pinggang, panggul, dan bokong akan mulai membesar, alat reproduksi berkembang, produksi keringat bertambah, dan menstruasi teratur. Mulai berpikir dengan logika, tertarik dengan hubungan romantis, muncul sifat sensitif, senang, dan menghabiskan waktu dengan teman. Dan yang ketiga ada masa remaja akhir untuk dimulai dari usia 18 sampai 24 tahun. Yang pertama itu fisik anak telah sepenuhnya berkembang, mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dan memikirkan konsekuensi akan perbuatannya. Selanjutnya, mulai memahami apa yang diinginkannya dan bisa mengatur diri sendiri tanpa mengikuti kehendak orang lain. Yang terakhir, kestabilan emosi dan kemandirian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai puber atau sering dikenal dengan pubertas. Yang dimaksud pubertas adalah masa yang mengawali masa remaja dan biasanya berlangsung secara singkat. Suatu tahap dalam perkembangan manusia di mana terjadi kematangan alat-alat seksual dan reproduksi yang disertai dengan perubahan dalam pertumbuhan fisik dan psikologis. Masa pubertas dimulai usia 9 sampai 10 tahun
dan berakhir pada usia 15 sampai 16 tahun. Perubahan yang terjadi di masa puber. Yang pertama itu ada perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan mental, dan yang terakhir itu perubahan sosial. Kita akan melihat satu persatu. Yang pertama itu mengenai perubahan fisik. Perubahan fisik ini terjadi karena pada masa ini kelenjar yang ada di bawah otak mulai memproduksi hormon-hormon. Selain itu, pada masa remaja putri itu ditandai dengan menstruasi, payudara mulai membesar, kulit halus dan suara menjadi merdu, bentuk tubuh berlekuk atau berbentuk. Perubahan pada remaja laki-laki itu yang pertama ada otot menguat, tumbuh bulu di ketiak, muka, kumis atau janggut, dan sekitar kemaluan. Di leher, tumbuh jakun, kulit dan rambut berminyak, mimpi basah, dan suara membesar. Penis dan buah zakar membesar, produksi kelenjar keringat menjadi lebih banyak dan berjerawat. Selanjutnya yang kedua itu ada perubahan psikis. Mulai bekerjanya hormon-hormon di dalam tubuh selain menyebabkan terjadinya perubahan fisik, juga akan berpengaruh pada psikis, yaitu timbulnya suatu perasaan tidak tenang, suatu perasaan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perubahan-perubahan psikis itu antara lain, yang pertama, mulai tertarik kepada lawan jenis. Yang kedua, tingkah laku dan emosi yang tidak stabil, penuh dengan kontradiksi. Yang ketiga, mudah terpengaruh, agresif. Yang keempat itu suka mengkritik tanpa memperlihatkan diri lebih baik. Yang kelima, rasa solidaritasnya tinggi. Yang keenam, ingin terlihat menarik di depan lawan jenis. Yang ketujuh, rasa ingin tahunya akan jadi lebih besar. Yang kedelapan, penghayatan religius, etik, dan estetik berkembang lebih mendalam. Yang kesembilan itu kurang pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang ke-10 ingin menonjolkan diri. Dan yang terakhir, kurang mampu mengendalikan emosi. Nah, berikutnya kita akan melihat perubahan mental. Itu dalam perubahan mental itu ada mampu berpikir analitis, kekhawatiran tumbuh dewasa, lebih kreatif, memiliki banyak ide dan gagasan menarik, kekhawatiran akan perubahan fisik, kekhawatiran perasaan orang lain terhadap diri sendiri. Yang keempat itu ada perubahan sosial. Yang pertama itu ada hubungan sosial lebih meluas, mencari teman yang sesuai dengan kesukaan, hobi, dan lain-lain. Yang kedua, asertivitas remaja. Yang ketiga, ingin diakui, dihargai, diperhatikan, dan diterima. Yang keempat, senang melakukan kegiatan bersama. Dan yang terakhir itu ada terbuka dalam mengungkapkan pendapat, ide, atau gagasan. Perubahan selanjutnya itu ada perubahan tanggung jawab keagamaan. Akalnya sudah matang, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Perubahan yang lebih positif itu akan lebih digali dan dikembangkan, serta perubahan yang negatif itu akan dijauhkan dan ditinggalkan. Itulah perubahan tanggung jawab keagamaan. Selanjutnya itu ada tugas perkembangan remaja. Yang pertama itu bergaul lebih matang dengan teman sebaya. Yang kedua, memahami peranan sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketiga, menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri sendiri. Yang keempat, mempersiapkan diri ke arah jenjang yang lebih tinggi seperti pekerjaan atau
karir. Yang kelima, mengembangkan keterampilan dan konsep hidup untuk masa depan. Demikian tadi sedikit uraian yang saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.